Baik, kita sebelum berbincang dengan para narasumber, kami hadirkan informasi mengenai pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 3, Prof. Mahfud MD, yang menyebutkan bahwa pemerintah jangan tergila-gila pada investasi, tapi mengorbankan rakyatnya. Justru investasi ini harus digunakan sebagai sarana untuk kepentingan masyarakat. Apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Mahfud MD? Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang merupakan investasi pihak asing membuat berbagai kalangan bersuara. Salah satunya kasus ledakan tungku smelter PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan 19 pekerja. Salah satu yang mengomentari hal tersebut adalah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Dirinya menyatakan pemerintah jangan hanya tergila-gila dengan investasi, tetapi mengorbankan rakyatnya. Menurut Mahfud, investasi yang masuk besar-besaran seharusnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Semua perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia haruslah menaati aturan yang berlaku di Republik ini dan menjamin hak keamanan bagi rakyat. Lalu apakah pemerintah memikirkan bahwa investasi dan pembangunan sudah berorientasi pada kebermanfaatan bagi rakyat? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah harus tegas bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia itu harus sesuai dengan aturan-aturan dan harus menjamin keamanan. Kan ini sudah beberapa kali terjadi. Kalau kita mau masuk sulit dengan aturan ini, alasan ini, itu dan sebagainya. Nah, sekarang yang saya dengar ya, pejabat yang punya otoritas untuk itu sudah menyatakan itu berhenti operasional sementara. Dan pemerintah harus tegas gitu. Jangan tergila-gila pada investasi, tapi warganya sendiri menjadi korban, warga negaranya sendiri. Pemerintah harus tegas. Karena setiap investasi dan pembangunan itu ya untuk warga negara. Kalau investasi besar-besaran tapi warga negaranya tidak terlindungi keselamatannya, itu tidak boleh terjadi. Oke, kita akan membahas pernyataan dari Mahfud MD ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Yang pertama ada Muhammad Khalid, ini juru bicara Timnas Amin. Pagi, Bang Khalid. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kedua ada Bang Herman Hairon, ini juru bicara TKN Prabowo Gibran. Pagi. Pagi. Assalamualaikum. Dan ada Bang Sunarsip, ini Dewan Pakar Bidang Ekonomi TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Pak Narsip dulu ya. Langsung nih. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud? Pemerintah jangan gila-gilaan pada investasi dan mengorbankan rakyat. Permasalahannya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi saya kira nomor 1 ya. Yang bersangkutan, Baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini maksudnya mengarah pada mana? Karena kan ketika bicara pemerintah, Pak Mahfud juga kan bagian dari pemerintah. Atau konteksnya Pilpres sebagai cawapres? Ya, saya bicara sebagai anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, tidak sebagai pemerintah kan. Jadi saya akan bicara konteksnya Pak Mahfud sebagai capres ya, capres atau capres cawapres ya, kira-kira begitu. Statement Pak Mahfud itu sebenarnya bagian dari apa yang memang kita siapkan ketika kita bicara tentang target pertumbuhan ekonomi 7%. Statement Pak Mahfud itu sebenarnya mencerminkan kita membutuhkan investasi besar, tetapi juga yang berkelanjutan, tetapi juga yang memberikan impact yang maksimal kepada kepentingan rakyat, memperhatikan keselamatan, AMDAL, dan seluruh rambu-rambu yang yang ada di kita sebagai negara yang menjadi tujuan investasi. Kita itu jadi tidak betul kalau kemudian kita anti investasi ya. Karena angka 7% itu kita membutuhkan investasi itu setiap tahun tumbuh kira-kira 12-15% setiap tahun. Dan kita sudah hitung ya, itu untuk bisa mencapai itu ya, kita tidak bisa mengandalkan investasi lokal, tetapi juga kita mengundang investasi asing. Jadi komposisinya seperti itu. Jadi itu bagian, tapi kita kemudian juga berpikir, investasi itu yang pertama ya, satu memberikan manfaat ekonomi. Yang kedua juga ekonomi itu tidak hanya dihitung dari penambahan produk domestik bruto,
tetapi juga kita hitung berapa impact-nya kepada serapan tenaga kerja dan lain-lain. Jadi itulah kita kepentingan seperti itu. Kalau Pak Mahfud bilang jangan gila-gilaan investasi, itu apakah kondisinya sekarang memang gila-gilaan? Proyek investasi yang mana yang dimaksud oleh Pak Mahfud? Jadi konkretnya? Gila investasi itu bukan berarti kita tidak menerima investasi, ya itu clear ya. Ya, proyek investasi mana yang dimaksud kalau begitu? Ya tidak satu spesifik yang mana saja, tapi banyak juga. Ya kita juga ada kan sekarang banyak kan kasus-kasus investasi yang kemudian menimbulkan konflik sosial, ya. Ambil contoh di mana-mana ada lah. Ya di Batam juga ada kan yang kemarin kita ada konflik itu hal-hal seperti itu yang tidak kepingin kita terjadi lagi begitu ya, termasuk nanti kejadian kecelakaan kerja itu macam-macam banyak ya. Saya kebetulan juga beberapa kali jadi praktisi di korporasi ya, jadi masalah kecelakaan kerja itu memang menjadi salah satu poin yang memang harus betul-betul dimitigasi ketika kita membuat perjanjian kerjasama investasi, baik dengan investor lokal maupun investor domestik. Termasuk juga konten lokalnya seperti apa, TKDN-nya seperti apa. Tidak hanya TKDN dari sisi komponen, tetapi juga muatan lokalnya dari sisi ketenaga kerjanya itu harus diatur sedemikian rupa. Termasuk juga alih teknologi. Rata-rata kan kalau kita bicara investasi ya, yang melibatkan asing, itu kan pasti melibatkan teknologi dari luar negeri. Itu kenapa kita harus hati-hati juga ketika kita menerjemahkan investasi, investasi gitu ya. Karena rata-rata itu pasti melibatkan teknologi asing, dan itu kita butuh yang namanya transfer knowledge, dan itu harus diatur berapa lama kira-kira seperti itu. Maksudnya dari Prof. Mahfud gitu ya? Yes. Bang Herman, Anda juga melihat hal yang sama tidak? Masih banyak konflik, masih banyak masalah nih ternyata di proyek investasi pemerintah? Pertama, tentu investasi menjadi instrumen penting dalam pertumbuhan. Untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat, ya kita membutuhkan investasi yang besar, investasi yang tinggi. Karena ada instrumen yang harus kita jaga, 4 instrumen pertumbuhan. Pertama adalah investasi. Yang kedua, kita bisa ekspor dan lebih besar daripada import ya. Kemudian kita juga harus meningkatkan government spending kita. Belanja negara juga harus menjadi stimulus terhadap pertumbuhan. Pada akhirnya ya 3 instrumen ini akan meningkatkan public consumption, ya, akan meningkatkan konsumsi publik yang pada akhirnya ini akan menjadi sebuah putaran yang besar di dalam ekonomi. Tanpa investasi, menurut saya pertumbuhan tidak akan bisa dipacu. Anda melihat banyak masalah, Bang? Nah, kalau melihat dari sisi itu tentu tidak bisa kita mengeneralisir, harus dipisahkan. Mana dalam konteks ekonomi makro yang tadi disebutkan masalah investasi gila-gilaan, ya memang harus gila-gilaan kalau investasi. Kita harus mendatangkan investor sebesar-besarnya karena ini adalah menjadi faktor pendorong ekonomi kita gitu. Tetapi pada sisi lain harus dipisahkan dengan kondisi ekonomi mikro. Karena mikro ini kan diatur bukan kemudian semuanya digeneralisir menjadi negara. Kan di situ ada menteri-menteri yang harus bergerak juga, termasuk ya Pak Mahfud sebagai menterinya yang sampai saat ini masih menjadi Menteri Menko Polhukam, ya juga harus menjaga bagaimana iklim investasi ini seperti yang tadi disampaikan sahabat saya, bahwa harus bermanfaat bagi rakyat, memperhatikan aspek lingkungan, dan kalau kemudian konteksnya adalah terjadi kebakaran yang terjadi di IMIP, saya pernah berkunjung ke sana. Saya tahu kondisi perusahaan itu, dan saya tahu bagaimana smelternya, bagaimana productionnya, itu saya tahu karena saya pernah ke sana, gitu ya. Nah sehingga konteks kebakaran di IMIP kita harus melihat konteks mikronya, gitu. Apakah di sana itu memang harus diinvestigasi tentunya. Apakah itu adalah kecelakaan biasa atau karena faktor teknologi yang memang harus diupdate, harus diupgrade, gitu ya. Ataukah memang faktor human error? Kan bisa terjadi gitu. Kan terjadi kebakaran itu kan di mana saja, di Pertamina beberapa kali. Artinya bahwa kita pisahkan dulu mana konteks ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah kalau ini ada konteksnya kecelakaan kerja, kita harus perbaiki sistem di internal korporasinya. Baik. Saya langsung ke Bang Khalid, amatan Anda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan juga kondisi konteks investasi. Kan Pak Mahfud jelas, ya jangan hanya gila-gilaan investasi saja gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan lebih dalam lagi. Gimana Bang Khalid? Iya, kalau saya melihat kritik dari Pak Mahfud itu
bisa diartikan pada 3 pihak tuh. Oke. Pihak pertama, apakah kepada peer-nya, menteri, ya rekan kerjanya, ya kan? Di situ kan ada menteri investasi, gitu, ada Menko Marves dan sebagainya. Atau ini kritik kepada atasannya, ya pemimpin tertinggi, ya untuk mengubah arah kebijakan. Atau justru kritik pada beliau dan timnya untuk bagaimana mengeksekusi terkait investasi itu. Karena kan the main job of the government is to govern. Tugas utama dari pemerintah adalah memerintah, mengeksekusi, bukan melakukan komentar, ya kan? Kita harus melihatnya sebagai the government itu harus govern, memerintah. Jadi harus ada eksekusi. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kira-kira sasaran siapa? Ya itu dari tiga hal itu bisa ditafsirkan sendiri. Itu kepada siapa gitu. Karena adalah beliau sebagai part of the government. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam investasi, Amin melihat itu paling nggak 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, tadi keselamatan dan kesehatan pekerja. Kita ada undang-undang ketenagakerjaan. Dan di situ K3 keselamatan kerja itu sangat utamakan. Hak asasi pekerja, hak asasi buruh dan sebagainya. Itu harus mendapat proteksi. Yang kedua adalah kesejahteraan. Harus menghadirkan kesejahteraan terutama masyarakat lokal yang diinvestasi itu. Sebagai kritik misal nih, di Morowali. Memang investasi hilirisasi di sana meningkatkan nilai tambah industri pengolahan. Tapi ketika di research, proporsi konsumsi rumah tangga justru mengalami penurunan signifikan. Artinya apa? Ya, peningkatan investasi di sana tidak berbanding lurus dengan peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Ini salah satu ya. Nah, itu catatan. Pak Narsip dan juga Bang Herman harus komentari. Kita tahan dulu nggak apa-apa ya. Usai jeda, sesaat lagi untuk Anda pemirsa.